Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan berita yang ada di media sosial yang mana berbunyi bahwa Laga Preman Oknum Debt Collector dari PT Benteng yang bekerjasama dengan Adira Finance telah melakukan perampasan sebuah kendaraan roda 2 jenis Yamaha Mio Soul. Nampak dari gaya postur, pola pakaian oknum tersebut merupakan seorang preman yang melakukan tindakan kriminal. Dapat saya jelaskan bahwa oknum tersebut bukanlah karyawan dari PT Benteng Biro Investigasi Nunusaku. Yang bersangkutan orang yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Dan dalam hal ini dapat juga saya jelaskan bahwa prosedur penarikan kendaraan secara administrasi sudah benar, tetapi dalam berpakaian tidak memiliki etika sopan santun sebagai seorang tenaga pekerja yang profesional. Dan di sini dapat dijelaskan bahwa kendaraan tersebut diambil di tangan seorang gadis belia. Perlu digarisbawahi bahwa gadis belia adalah gadis yang di bawah umur. Sedangkan yang bersangkutan adalah seorang ibu rumah tangga. Ada fotonya dapat saya perlihatkan. Ini. Terus kapan kejadiannya ini, Pak? Kejadiannya tepat pada tanggal 22 April 2021. 22 Februari 2021. Apakah Bapak tahu terkait pengambilan unitnya di mana? Sama sekali saya tidak tahu pengambilan unitnya di mana, tetapi setelah konfirmasi dengan pihak PT Adira Finance, itu dijelaskan bahwa memang dihentikan di jalanan, setelah itu diarahkan ke kantor PT Adira Finance cabang Goa untuk melakukan mediasi. Dan dari hasil mediasi, sepakat unit tersebut dititipkan. Itu dapat dibuktikan dengan penandatanganan administrasi penyerahan atau penitipan kendaraan. Demikian dapat saya jelaskan. Saya selaku kuasa hukum dari PT Benteng Biro Investigasi Nunusaku, William Patio LPSA dan rekan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dari Bapak sendiri bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah adanya postingan di media sosial dengan adanya PT Benteng di publikasinya? Untuk tanggapannya Pak? Pertanyaan kedua, apakah benar di manajemen PT Benteng itu pihak yang menarik ini bukanlah anggota atau pekerja dari PT Benteng? Ya. Jadi begini Pak, tahap sebagai anggota dari PT Benteng itu kami ada semua. Ini tidak termasuk saudara kita yang difoto tadi, tidak termasuk daripada anggota PT Benteng. Kenapa perlu kami jelaskan di sini? Karena dia tidak mempunyai ID card dari kami, ya kan? Terus kedua, keberatan kami di sini terhadap postingan ini ialah bahasa perampasan. Sedangkan tunggakan yang ada di sini adalah sesuai yang dibilang tadi kuasa hukum kami, bahwa prosedur sudah kami lakukan. Tunggakan di sini dari September, sedangkan sekarang sudah bulan 2. Sebelum September itu sudah dikasih relaksasi seperti anjuran pemerintah terkait adanya COVID. Jadi di sini kami perlu klarifikasi bahwa saudara yang ada di foto ini adalah bukan bagian daripada karyawan kami, dan kami tidak merasa mempekerjakan seorang oknum-oknum seperti layaknya yang diposting ini preman atau layaknya foto ini tidak sesuai dengan SOP perusahaan kami. Demikian. Jadi menurut postingan tersebut, dia menerangkan bahwasanya perempuan yang ditarik motornya itu adalah wanita yang belia. Nah, perempuan belia yang masih usia belia. Pertanyaannya, di postingan tersebut menyatakan bahwa dia bukanlah orang mampu. Jadi bagaimana tindak lanjut dari kendaraan tersebut? Apakah betul tersimpan di pihak pembiayaan atau bagaimana Pak? Kalau untuk kendaraan seperti surat tugas yang kami terima harusnya itu langsung di store, dan memang unit langsung di store ke gudang Adira Finance-nya. Kalau terkait dengan gadis belia yang seperti yang diinformasikan di status ini, kami rasa tidak, karena saudara atau saudari perempuan ini
menggunakan kendaraan. Orang menggunakan kendaraan minimal ada SIM. SIM berarti sudah cukup umur, Pak. Ya kan, dan dari fotonya juga kita lihat dia bukan gadis belia. Pertanyaan kedua, apakah menurut postingan tersebut perempuan yang ada di foto itu mengatakan bukanlah yang pemilik kendaraan? Apakah betul seperti itu, Pak? Betul, bukan atas nama lagi. Bukan atas nama lagi. Berarti izin Pak sekali lagi, apakah betul wanita yang ada di dalam gambar itu bukan pemilik kendaraan itu? Bukan, Bukan Pak ya? sudah bukan atas nama kontrak. Berarti ini termasuk pihak ketiga ya? Bisa jadi. Baik, terima kasih. Baik, sedikit saya tambahkan mengenai proses seperti ini yang terjadi supaya tidak membuat bodoh masyarakat atau halayak umum yang tidak mengerti tentang apa itu jasa penagihan, ya, supaya tidak dibodoh-bodohi. Maka ketika dihentikan di perjalanan atau didatangi untuk ditarik kendaraannya, perlu ditanyakan, mohon maaf Pak, dari perusahaan mana, mana surat tugasnya, ya, mana kartu SPPI-nya. Nah, jika itu tidak ada, maka orang tersebut adalah preman, betul-betul orang yang melakukan tindakan kriminal. Nah, karena kartu SPPI untuk menunjukkan bahwa seseorang itu tersertifikasi dalam bidang jasa penagihan. Dan yang berikutnya lagi, kita perlu melihat bahwa orang itu ada tidak dia punya surat tugas dari perusahaan atas pekerjaan itu. Nah, kalau sama sekali dia tidak buat surat tugasnya, maka sudah pasti itu adalah satu perbuatan pidana. Solusi yang dapat saya sampaikan dalam penanganan kasus kredit macet ini, terutama bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4, saya sebagai kuasa hukum dari pihak PT Benteng Biro Investigasi Nomor 1 yang merupakan mitra dari beberapa finance di Kota Makassar maupun di kota-kota lain, kami bersolusi bahwa ketika terjadi proses eksekusi dan diarahkan ke kantor, baik itu kantor finance maupun ke kantor PT Benteng, maka kami akan mencari win-win solution, di mana kendaraan tersebut apakah bisa dapat dia mengambil dalam bentuk lelang atau hak-hak dia yang harus dipenuhi. Itu yang kami pertimbangkan agar supaya tidak dirugikan, tetapi kedua belah pihak saling menguntungkan. Bahkan kalau perlu, kami siap untuk menjadi kuasa hukum bagi debitur yang ditahan kendaraannya untuk menyelesaikan proses hukum pada finance tersebut. Karena bisa kami mengacu melihat pada kontrak fidusianya atau akta fidusianya. Apakah di dalam akta fidusia juga tertera jika debitur tersebut meninggal dunia dan ahli warisnya dapat melanjutkan secara kredit lagi atau dihibahkan kendaraan itu kepada ahli waris. Yang kedua, apakah di dalam kontrak perjanjiannya tertera bahwa jika debitur mengalami kecelakaan dengan kendaraan tersebut, di mana hak-hak dia dalam hal ini asuransinya. Itu yang perlu kita kembalikan. Dan pada PT Benteng kami siap memberikan solusi yang terbaik, baik bagi debitur sendiri maupun bagi pihak finance. Jadi antara pihak pengguna jasa maupun pihak pemberi jasa saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Demikian, terima kasih.